Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taspuro Accounting. Untuk kali ini kita akan bahas tentang video lanjutan dari video yang kemarin, yaitu berjudul Profesi Akuntan dan Etika Profesi Akuntansi. Ya, ini adalah pengertian profesi akuntansi. Ya, pengertian profesi akuntan. Nah, profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Jadi profesi itu adalah semua bidang pekerjaan apapun itu yang mempergunakan keahlian bidang akuntansi. Ini yang kedua. Ini bentuk-bentuk profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada satu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Ya, jadi profesi akuntan intern ini adalah akuntan, ya, seorang akuntan adalah seseorang yang bekerja di akuntansi dalam perusahaan yang meliputi pekerjaannya membuat audit internal, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus perpajakan, dan lain sebagainya. Intinya akuntan intern adalah akuntan yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, ini ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Jadi bisa jadi kita juga mengartikan akuntan publik ini adalah akuntan eksternal, ya, akuntan eksternal. Tapi dia independen, tidak boleh ada pihak-pihak yang mencampuri. Jadi akuntan publik juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan SAP dan SPAP, standar akuntan publik, ya. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituang dalam laporan keuangan auditan. Jadi akuntan publik ini ada dua tugasnya. Dia bisa membuatkan laporan keuangan, dia juga bisa mengaudit. Audit itu dia memeriksa laporan keuangan. Setelah dia periksa, dia membuat kesimpulan. Apakah kesimpulannya wajar tanpa pengecualian atau kesimpulan yang lainnya. Itu nanti kita bahas mengenai kesimpulan akuntan publik. Selanjutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, bisa juga BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Contohnya, Politeknik Keuangan Negara STAN adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan akuntan pemerintah. Jadi akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang ditugasi untuk memeriksa keuangan tiap-tiap lembaga yang ada di pemerintahan. Karena pada dasarnya akuntan pemerintah itu banyak bekerja di BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan ataupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Kita next. Ini ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajar dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidik biasanya berprofesi sebagai dosen atau guru. Jadi saya sebagai tenaga pengajar, contoh yang berprofesi sebagai akuntan pendidik. Nah, saya mengajarkan ilmu-ilmu akuntansi. Bisa juga dosen-dosen akuntansi itu semua masuk dalam akuntan pendidik. Selanjutnya kita masuk pengertian etika profesi. Etika profesi akuntansi adalah seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan.
Ya, etika ini adalah standar sikap. Jadi bagaimana seorang akuntan yang bersikap ya, ini pedomannya, etiknya. Biasa kita dengar di kedokteran itu kode etik. Di akuntansi juga itu ada kode etiknya. Ya, disusun secara praktis, realistis dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Nah, kita masuk. Apa saja etika profesi akuntansi? Yang pertama, tanggung jawab profesi. Ini sama halnya dengan kode etik yang lainnya. Yang pertama, tanggung jawab menggunakan pertimbangan moral, melakukan peningkatan jasa, menjaga kepercayaan klien, dan mengembangkan ilmunya. Jadi tanggung jawab profesi ini ya etikanya adalah kita harus menggunakan pertimbangan moral. Kita harus menggunakan moral kita, sikap kita dalam melakukan peningkatan jasa ya, jasa audit, jasa dan pembuatan laporan keuangan untuk menjaga kepercayaan klien. Namanya tanggung jawab, kita harus menjaga kepercayaan dan senantiasa mengembangkan ilmu kita. Yang kedua, kepentingan publik, yaitu mendahulukan kepentingan pihak pemakai informasi akuntan dan menjaga kepercayaannya. Jadi kita membuat laporan keuangan itu kita harus mengutamakan kepentingan publik, jangan kepentingan pihak-pihak yang ingin membuat curan dalam pelaporan keuangan. Ya, kita mendahulukan kepentingan publik, pemakai informasi akuntansi agar kita bisa dipercaya. Yang ketiga, integritas. Menyelesaikan seluruh tugas dengan bertanggung jawab dan profesional. Jadi integritas itu kita profesional, jujur, bekerja, membuat laporan keuangan yang sebenar-benarnya. Perilaku profesional. Ya, profesional itu yang menguasai bidangnya. Kita melaporkan atau menyajikan laporan keuangan itu ya sesuai dengan kenyataan. Jangan dibuat-buat laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk 5. Objektivitas, yaitu menjaga objektivitas dengan bersikap independen dan netral, bebas dari benturan kepentingan. Ini yang harus juga ditekankan sebagai seorang akuntan, kita harus objektif, netral, tidak boleh berpihak, independen, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak siapapun. Nah, selanjutnya nomor 6, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu mengamati standar teknis, etika profesi, dan meningkatkan kompetensi dengan mutu pelayanan. Artinya apa? Kita harus membuat laporan itu sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan panduan yang ada. Jangan membuat laporan keuangan yang tidak ada dalam standar. Kemudian senantiasa meningkatkan kompetensi kita, ikuti terus pelatihan-pelatihan, mengupdate ilmu, dan mutu pelayanan kita perhatikan. Selanjutnya nomor 7 ya, standar teknis. Standar teknis itu ya pasti berkaitan dengan standar akuntansi keuangan, SAK. PSAK, SAK dan PSAK. Kita harus mempelajari betul-betul itu. Pernyataan standar akuntansi. Di sana ada aturan-aturan pembuatan laporan keuangan. Nomor 8, menjaga kerahasiaan. Informasi yang diperoleh tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pihak pemilik informasi. Jadi kita sebagai seorang akuntan membuat laporan itu kita harus juga menjaga informasi, menjaga kerahasiaan informasi. Jangan kita membuat laporan kalau berniat untuk mengumbar-umbar laporan tersebut ya kepada orang yang tidak berkepentingan. Ya, kita harus menjaga kerahasiaan laporan yang telah kita buat. Ketika ada persetujuan dari pihak pemilik, kita bisa kita bisa menyebarkan laporan itu. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada persetujuan, jangan kita mempublis laporan yang telah kita buat atau yang telah kita periksa. Saya kira cukup sekian dari saya. Sedikit kesimpulan dari saya bahwa kode etik ini adalah sesuatu hal yang sangat fundamental sebagai seorang akuntan, ya, karena satu dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia adalah berasal dari akuntan yang tidak profesional, akuntan yang melanggar kode-kode etik. Jadi
kita sebagai seorang calon akuntan harus menjalankan dan mengaplikasikan kode etik ini demi kebaikan kebaikan profesi yang kita jalani sebagai seorang akuntan. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.